Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara penggunaan rumus VLOOKUP di Microsoft Excel. Oke, langsung saja. VLOOKUP adalah salah satu rumus di Microsoft Excel yang digunakan untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain dan dijadikan referensi pada tabel yang sedang kita analisa. Oke, di sini saya punya satu contoh kasus di mana kita nanti menggunakan VLOOKUP untuk mencari gapok, tunjangan, dan bonus dari tiap-tiap karyawan berdasarkan level dari tabel gaji. Next, kita mulai dari gapok. Cara penulisan rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian akan muncul parameter-parameter seperti di bawah ini. Nah, di sini ada 4 parameter ya, yaitu lookup value, table array, call index num, dan rank lookup. Oke, kita pecahkan satu persatu. Parameter pertama adalah lookup value. Lookup value merupakan kata kunci atau key yang akan kita cari berdasarkan tabel sumbernya. Contoh di sini kita akan mencari berdasarkan level. Kemudian nanti kita akan ambil gapok, tunjangan, dan bonus. Karena kata kuncinya berdasarkan level, jadi di sini kita ketik C4. Oke, parameter pertama sudah selesai. Kemudian di sini kita lihat pemisah antara parameter satu ke parameter yang lain menggunakan koma. Tapi kalau misalnya di sini menggunakan titik koma, maka kita ikutin titik koma. Karena tiap-tiap versi Microsoft Excel akan berbeda. Karena di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2016, maka kita ketik koma ya. Oke, coba perhatikan tulisan tebal ini telah berpindah ke parameter berikutnya, yaitu table array. Table array sendiri adalah tabel acuan, di mana nanti kita akan ambil tabel acuannya dari tabel gaji ya. Nah, tabel gaji dimulai dari L4 sampai dengan O7, sehingga kita tinggal blok dari L4 sampai dengan O7, maka dia akan muncul di sini L4 sampai dengan O7. Kemudian kita tekan tombol F4 pada keyboard. Nah, dia akan berubah menjadi $L, $4 sampai dengan $O, $7. Kenapa kita harus tekan F4? Fungsinya adalah untuk menjadikan range ini menjadi range absolute. Maksudnya adalah ketika nanti kita copy rumus ini ke bawah atau ke tempat lain, maka range ini pada tabel gaji tidak berubah, melainkan akan tetap ya. Oke, nanti kita akan bahas apa perbedaan menggunakan dolar dan tidak menggunakan dolar pada karakter. Kita lanjutkan ke parameter berikutnya, yaitu call index num. Artinya nomor kolom yang akan kita ambil. Maksudnya adalah dari tabel acuan yang kita cari, kita mau ambil kolom keberapa. Karena di sini kita mau ambil kolom gapok dan kolom gapok ada di kolom yang kedua, karena kolom tabel acuannya itu terdiri dari level kolom ke-1, gapok kolom kedua, tunjangan kolom ketiga, dan bonus kolom keempat dari tabel gaji ini. Berarti kita ambil kolom yang kedua. Kita ketik 2, kemudian koma. Nah, parameter terakhir adalah true atau false. Maksudnya adalah kita pilih salah satu. Jika kita pilih true, artinya dia akan mencari nilai yang paling sesuai. Jika tidak ketemu, maka dia akan mencari nilai yang mendekati. Sedangkan false, dia hanya mencari nilai yang sama. Tapi pada umumnya hanya menggunakan false saja. Nah, boleh kita ketik false atau double klik yang muncul di sini. Atau boleh juga kita ketik 0, atau kita isi 0. Karena true dan false bisa digantikan dengan angka 1 dan 0, di mana true itu 1 dan false itu 0. Kalau saya sendiri sering menggunakan angka 0 karena lebih gampang. Oke, selesai, tutup kurung. Nah, rumus ini kalau kita artikan ke dalam bahasa sehari-hari kurang lebih seperti ini. Cari teks yang sama di sel C4, yaitu angka Romawi 2 dari tabel gaji dimulai dari L4 sampai dengan O7. Jika sudah ketemu, kemudian ambil kolom kedua lalu enter.
maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, untuk karyawan seterusnya tinggal copy paste rumus yang ini ke bawah. Secara otomatis akan muncul hasilnya seperti ini. Sesuai dengan nilai yang ada di kolom gaji berdasarkan level ya. Level 1 gapoknya 7 juta, level 2 gapoknya 6 juta, level 3 gapoknya 5 juta, dan level 4 nih gapoknya 4 juta. Nah, nanti dia akan sesuaikan dengan level yang ada di sini. Kalau misalnya ini berubah menjadi level 1, maka otomatis gapoknya akan berubah menjadi 7 juta. Level 4 misalnya, maka gapoknya otomatis berubah menjadi 4 juta ya. Oke, sangat mudah sekali. So, sebelum kita lanjut ke rumus tunjangan dan bonus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa tadi kita harus menggunakan F4 pada rank stable. Oke, di sini coba perhatikan ya. Ketika saya geser ke bawah, maka rank acuan pada tabel gaji tidak berubah, yaitu L4 sampai dengan O7. Beda ceritanya jika kita tidak menggunakan F4. Contoh, dolarnya kita hapus. Kemudian ini kita akan copy paste ke bawah. Nah, akan muncul data-data yang error. Karena rank acuan pada tabel gaji ikut berubah turun ke bawah. Nah, itulah perbedaan jika kita tidak menggunakan F4 atau dolar pada suatu karakter. Intinya adalah jika kita pakai dolar, maka rumus tetap. Jika tidak, maka rumus berubah. Oke, kita balikin ke rumus semula dengan menggunakan F4 pada rank acuan tabel gaji. Oke, kita lanjut ke rumus tunjangan. Rumusnya hampir sama saja, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Karena kata kunci masih menggunakan berdasarkan level, maka di sini kita ketik C4, kemudian blok tabel acuan pada tabel gaji, yaitu L4 sampai dengan O7, lalu tekan F4, Nah, untuk pencarian tunjangan, di sini berada di kolom ketiga. Maka kita ketik 3, 0, lalu enter. Lalu copy paste rumus ini sampai ke bawah, maka nilainya akan muncul seperti ini, sesuai dengan nilai tunjangan yang ada di tabel gaji. Oke, untuk rumus bonus hampir sama saja, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Kata kuncinya masih berdasarkan level ya, maka kita ketik C4, kemudian blok lagi tabel acuan pada tabel gaji, yaitu L4 sampai dengan O7, lalu tekan F4, Nah, untuk bonus berada di kolom keempat ya, maka kita ketik 4, 0, lalu enter. Kemudian copy paste rumus ini sama seperti tadi sampai ke bawah. Maka nilainya akan muncul seperti ini, sesuai dengan nilai bonus yang ada di tabel gaji. Oke, sudah selesai. Pada dasarnya, rumus VLOOKUP pada gapok, tunjangan, dan bonus hampir sama. Karena kata kunci atau key-nya kita mencari berdasarkan level. Hanya saja yang membedakan pada pencarian tiap-tiap kolom di tabel acuan, yang itu di tabel gaji. Oke, ini kalau tabel acuannya berada pada sheet yang sama. Pertanyaannya, bagaimana jika tabel acuannya berada pada sheet yang berbeda? Contoh di sini kita tidak ingin tabel acuannya berada di sini atau tampil di sini. Oke, caranya hampir sama saja kok. Nah, ini saya terapkan pada contoh kasus yang kedua ya. Caranya sama seperti rumus VLOOKUP sebelumnya, yaitu kita ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Di sini kita menggunakan SKU sebagai kata kunci untuk mencari suatu nilai berdasarkan tabel acuannya. Maka di sini kita ketik B4, karena tabel acuannya berada di sheet yang kedua, maka kita klik sheet kedua, kemudian kita blok semua ranks yang ada di tabel acuan
yaitu tabel master data dari B4 sampai dengan F18. Kemudian tekan F4, koma. Di sini kita mencari nama barang ya, dan nama barang berada di kolom yang kedua. Karena kolom acuannya itu terdiri dari SKU, kolom yang satu, nama barang, kolom kedua, stok awal, kolom ketiga, barang masuk, kolom keempat, dan sales, kolom kelima. Jadi di sini kita ketik 2, lalu koma, kemudian 0, tutup kurung, lalu enter. Nah, hasilnya seperti ini, nama barang akan tampil sesuai dengan SKU yang ada di kolom acuan. Oke, pada rumus berikutnya saya akan menerapkan metode atau cara yang lebih cepat sedikit dengan catatan kolom pada range acuan yaitu table master data kita sudah tahu. Oke, caranya kita copy paste rumus yang pertama ke kolom stok awal, kolom barang masuk, dan kolom sales. Tapi sebelum kita copy paste, kita pastikan kata kunci pada pencarian tabel acuan tidak berubah dengan cara kita tambahkan F4 atau dolar sebelum huruf B di lookup value dan huruf B di table array pada range pencarian data. Kemudian copy paste. Oke, kenapa hasilnya seperti ini? Karena kita belum ganti nomor kolom pada range acuan. Nomor kolom pada range acuan yang ada di sheet 2 adalah nih SKU kolom ke-1, nama barang kolom kedua, stok awal kolom ketiga, barang masuk kolom keempat, dan sales kolom kelima. Oke, coba kita ganti nomor kolom stok awal menjadi 3, sesuai dengan nomor kolom di tabel acuan di sheet kedua ya. Lalu enter. Oke. Kemudian kita ganti nomor kolom barang masuk menjadi 4, sesuai dengan nomor kolom di tabel acuan ya. Di sheet yang kedua, enter. Kemudian sama, kita ganti nomor kolom sales menjadi 5, sesuai dengan nomor kolom di tabel acuan di sheet yang kedua. Nah, untuk rumus stok akhir, kita isi dengan rumus penjumlahan, yaitu kita ketik sama dengan SUM, sum, buka kurung, D4 ditambah E4 dikurang F4. Tutup kurung. Artinya ini kalau kita baca, stok awal yaitu D4 ditambah barang masuk yaitu E4 dikurang sales atau penjualan yaitu F4. Oke, lalu kita enter. Kemudian blok semua range yang ini dan copy paste ke bawah dengan cara arahkan kursor ke pojok ini sampai muncul tanda plus seperti ini dan double klik. Maka secara otomatis akan tampil hasilnya sesuai dengan nilai yang ada di tabel acuan, yaitu tabel master data di sheet yang kedua. Oke, demikian cara menggunakan rumus VLOOKUP pada Microsoft Excel. Semoga dengan cara ini dapat membantu teman-teman semua. Jika ada pertanyaan seputar rumus VLOOKUP dan rumus-rumus lainnya di Microsoft Excel, silakan ajukan pertanyaan pada kolom komentar di bawah. Dan jika Anda suka dengan cara-cara ini, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info selanjutnya pada channel ini. Oke, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.